warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asri nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati. Maaf niki saya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saya takut sampai malah amin semua. Bahasa Jawa nggih. Jawa Kalau saya bahasa Indonesia nanti di Palembang nilai. Biasanya Allahumma hdina, di sini Allahumma hdinu. Robbano atinu Wahab lano. Campur-campur ya. Para alim ulama, para sesepuh, para kiai yang saya hormati, wabil khusus sahibul ma'had Hidayatul Muqtadiin Ahin al-Karim Kiai Haji Nur Salim Habibi SPDI. Yoko iki SPDI. Apa? Oh, SPDI ini ku sandalnya bedol. Kalau mana SPD itu sepenting gue. Yang saya hormati staf ahli pemerintahan dan politik Bapak Dr. Haji Rasidin Hasan MPDI. Apa ini? Ada SPDI, ada MPDI, ono PDI dok serangkau Pokoknya satu hari di Indonesia ini sekarang muncul satu singkatan. Maka karena usum singkatan banyak orang-orang yang umurnya singkat. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur. Staf ahli perekonomian, keuangan dan pembangunan Bapak Febriansyah ST. Pak Febri mana Pak Febri? ST apa Pak? Sarjana? Oh, teknik, tak kira sekolah tenanan. Bapak Camat Selumbang, Bapak Restu Joni Karta Esos Esos MSI, Bapak Kapolsek Selumbang, Bapak Ibu Hari Dinar SIK Sadana Bapak Tanjung Kavalri, Pak Dewi Pangga Seta, Bapak Mayor Kavalri Muslim Rahim Tombok. Ini nggak pakai SS-an. Pak dan Ramil Selumbang atau yang mewakilinya, jajaran pengurus wilayah cabang dan MWCNU Selumbang, Gelumbang. Ini mungkin namanya perlu diganti, bukan Gelumbang tapi Alaska, alas karet. Itu saya masuk tadi di pondok Alaska, ini alas karet. Alhamdulillah di sini ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah ada pondok pesantren? Selagi di situ tempat ada pondok pesantren, insya Allah ke depan itu generasi akan baik.
Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang membuktikan ini adalah cerita kenabian. Cerita kenabian pada zaman siapa? Pada zaman bayinya Nabi Allah Musa alaihis. Ketika Nabi Allah Musa itu masih bayi, Fir'aun itu dapat mimpi. Mimpinya itu dikumpulkan orang-orang ahli takwil mimpi. Dulu orang ahli takwil itu tidak setiap tempat ada, itu orang-orang betul-betul pilihan. Dan setiap kerajaan dulu punya ahli takwil untuk mentakwilkan kejadian-kejadian itu. Kalau sekarang nggak perlu karena setiap kampung itu ada orang ahli takwil, itu setiap kampung bermunculan. Saya kok mimpi semalam kucing nabrak ember, oh muncul ahli takwil, kucing kakinya 4, ember itu bundel, berarti 4-0, itu bisa. Di sini ada nggak? Di sini ada ya. Di sini ada yang begitu nggak? Ahli takwil itu banyak. Alhamdulillah. Nah, dulu Fir'aun begitu mimpi mengumpulkan ahli takwil, lalu ahli takwilnya menafsirkan, oh mimpi sampean itu maknanya lahir bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaan. Gitu. Ketika mendengar takwil kayak begitu, lalu Fir'aun berinisiatif, kalau begitu untuk menyelamatkan kerajaan yang lahir ini harus dibunuh semua. Ini sewa apa punyanya sendiri? Nyewa kok beli cili ora apa-apa, tak dongakno duwe sing luwih apik. Nek nyewa aja dibayar ngene. Sampai mana tadi? Fir'aun mengumpulkan orang-orang ahli takwil tadi bahwa tahun ini lahir bayi yang kelak akan menghancurkan kerajaannya. Lalu Fir'aun berinisiatif, oh kalau begitu semua bayi yang lahir pada tahun itu harus dibunuh. Ngomong. Jadi itu bedanya bukan bisa membiayai, bukan nyedot itu kan akan bukan bisa mawon, menyekel mik bukan nyedot. Cek satu lagi. Halo. Jelek lagi, saya disuruh terbuka Pak Febri, bagian keuangan tolong dibelikan yang bagus Pak. Ini cek. halo, oh, udah baik. Ini kalau rusak lagi saya lempar. Sampai mana tadi? Dikumpulkan bayi-bayi, diambil kebijakan bahwa bayi-bayi yang lahir pada tahun itu akan dibunuh semua. Nah, yang lahir tahun itu termasuk Nabi Allah Musa alaihis. Ibunya Nabi Musa bingung. Wah, ini Musa kalau ketahuan bayi laki-laki nanti kalau dibunuh gimana? Jadi dunia ini pernah dilanda, ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh, ada bayi perempuan yang lahir apa? Ini anaknya siapa ini? Maknya mana maknya? Kemudian ketika ibunya Nabi Allah Musa mendengar kayak begitu, takut kalau anaknya Nabi Allah Musa ini nanti ikut terbunuh karena Fir'aun sudah menyebar pasukannya masuk ke desa-desa. Ibunya Nabi Musa mengambil kebijaksanaan, anaknya di apa? Bahasa sini
Nah, dikintirkan itu bahasa Jawa. Ya, dihanyutkan. Pokoknya dikelikan. Dikasih perahu kecil, kemudian perahu kecil itu jalan, sudah kamu berpisah, kata ibunya Nabi Musa. Tidak tahu rahasia Allah bahwa di balik itu nanti akan ada apa? Pertemuan. Nah, ketika Nabi Allah Musa di atas perahu kecil ini dibawa oleh air apa? Air sungai Nil, oleh Allah Subhanahu Wa Taala perahu ini diberhentikan tidak jauh-jauh dari istananya Fir'aun. Aneh dan ajaib. Tapi inilah rahasia Allah Subhanahu. Yang mencari bayi laki-laki untuk dibunuh adalah Fir'aun. Tetapi bayinya Nabi Musa yang laki-laki ini justru oleh Allah dihentikan perahunya di sekitar istananya Jawa. Kalau secara akal, Nabi Musa mati nggak? Mati nggak? Kalau orang Jawa bilang, nah ini ulo moro yang dicari bayi laki-laki, perahunya malah berhentinya di istananya Fir'aun. Oh ya ulo moro malah ini kok tapi subhanallah, di sini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akal nggak akan bisa menggapai apa ilmunya Allah Subhanahu. Termasuk ini sekarang ini negara kita dan bahkan dunia sedang dilanda oleh virus Onora. Ini virusnya, ini virus Onora, bukan corona. Onora ngaji, Onora sekolah. Onora lungo-lungo di rumah aja. Gitu kan? Kita nggak tahu rahasianya apa, kita sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan semoga segera saja virus corona ini berubah menjadi konio. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. 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 Tapi dibalik virus yang kayak begini ini, kita dikonoraiki, ada hikmah yang sangat dalam. Nanti akan saya sampaikan. Yang ini saya cerita dulu tentang keberadaan pondok apa? Ketika kemudian di bayinya Nabi Musa itu sampai ke istananya Fir'aun, tentaranya Fir'aun yang jaga istana ini lihat tuh ada bayi laki-laki di sini, bawa menghadap ke Fir'aun. Kita menemukan bayi laki-laki, kita sebar tentara masuk ke desa-desa buat cari bayi laki-laki untuk kita bunuh. Ini bayi datang sendiri. Apa keputusan Fir'aun? Bunuh. Nah, ketika Fir'aun memutuskan dibunuh itu, di sampingnya ada istri, seorang wanita yang sholihah, abidah, seorang wanita yang sholihah, ahli ibadah, tapi nasibnya berada di tangannya Fir'aun. Nah, barangkali sekarang ini juga begitu. Beberapa wanita yang sholihah, hafidah, berada di tangan suami yang baca Quran aja nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi istrinya baca Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya alam taro kaifa pangala rabbuka bingas ngabil pil. Alam yajnal. Ini Asia ini wanita yang sholihah, yang abidah, berada di tangannya Fir'aun. Kadang-kadang kehidupan ini penuh rahasia, tapi di balik itu Allah menyimpan rahasia yang istimewa. Maka kita nggak bisa kata lain kecuali sujud kepada Allah Subhanahu. Akal pikiran kita nggak nyampe.
Kok wanita yang solihah berada di tangannya Fir'aun yang bukan saja jahat? Gak ada orang jahat semacam jahatnya Fir'aun. Orang mengaku nabi banyak, orang mengaku wali banyak. Apalagi masyarakat kita ini paling gampang. Wah itu orang wali itu. Oh, kalau kencing aja berdiri kok wali. Ada orang aneh sedikit sudah dianggap apa? Orang mengaku wali banyak, mengaku nabi banyak, tapi orang mengaku sebagai Tuhan hanya apa? Sepanjang sejarah. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik dia begitu. Dari sejak zaman Umar bin Khattab sampai Umar bin Hadi Kusuma sampai Umar Mutahar sekarang ini. Tidak ada orang yang mengaku Tuhan kecuali apa? Ini wanita salihah ini berada di tangannya orang yang kayak begitu. Dan lingkungan kehidupannya istana Fir'aun itu bisa Anda bayangkan. Itu lingkungan kehidupan yang kayak apa? Bosnya aja kayak begitu kok. Orang Jawa bilang, nek bosnya yakna, bawaannya yang melok apa? Yakna. Nah kalau rajanya sudah nggak yakna, ya lingkungan istananya mesti apa? Yeah. Yeah. Tapi wanita yang salihah ini dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditakdirkan, ditentukan mendapatkan suami apa? Orang yang kayak begitu, hidup di lingkungan yang kayak begitu. Ketika Fir'aun memutuskan bunuh, di sampingnya ada Siti Asia yang kemudian bilang, mas, jangan dibunuh. Tadi yang lain kan kita cari masuk ke desa-desa yang laki-laki kita bunuh. Ini kan nggak kita cari, ini kan datang sendiri. Ini saya bimbingnya, saya asuhnya, jangan dibunuh. Ya, nggak jadi. Sejarah mencatat sejak saat itu banyak laki-laki betapapun hebatnya kalah sama istrinya. Itu sejarah kita itu. Kelihatannya gagah. Begitu sampai rumah. Ada nggak? Ada nggak? Datang orangnya. Datang semua ini. Sampai pernah ada cerita. Ada cerita kucing itu hadir perkawinannya macan, tahu macan? Harimau jadi pengantin, semua penduduk hutan ini kondangan semua. Tapi nggak berani dekat, cuma dari kejauhan begini yang saya lihat harimau dua ini apa duduk di pelaminan, lihat dari jauh bilang takut kalau dimakan. Kucing itu tiba-tiba lari mendekat ke harimau itu ditarik kupingnya oleh kucing, dibisikkan sesuatu. Lu itu oleh harimaunya itu nggak marah, nggak menerkam, malah nangis kayak begitu nangisnya. Heran semua, hebat ini kucing. Macannya tidak makan, dia dibisikkan sesuatu malah apa? Nangis. Tanya, cing, kau bisikkan apa, cing? Kau hebat, kau berbisik apa? Saya bilang sama harimau, harimau, kau jangan sombong. Saya dulu tuh harimau kayak kau, setelah kawin jadi kucing. Di sini banyak kucing-kucing. Banyak kucing ini ya. Banyak ya, Pak? Banyak. Oh, kalau di luar kayak saya berani, kalau di luar wow gitu. Tapi semua ada hikmah. Ada apa? Ada hikmah. Karena di dalam ayat dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai laki-laki, kumpulilah istrimu itu dengan baik. Mbok yang dibaca jangan hanya ini toh. Akibat yang dibaca hanya ini toh, lanjutannya tidak dibaca, maka ada geger sedikit cerai, masya Allah. Maka saya melihat di pengadilan agama itu kode perkara nomor sekian PDT pedotan. Nomor sekian pedotan. Sedikit cerai, karena yang diingatkan hanya ayat ini. Coba sampai baca lanjutannya. Yang apa Quran, baca lanjutannya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Wa in karihtumuhunna. Oh, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Masya Allah, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Wahai laki-laki, kumpulillah istrimu dengan baik. Wa in karihtumuhunna, kalau ada perilaku istrimu tuh nggak cocok, kau nggak seneng, sabar. Oh, Al-Quran. Sabar dan yakinlah bahwa dibalik sesuatu yang kau nggak senang, bisa jadi Allah menyimpan kebaikan yang sangat banyak sekali. Allahu Akbar, Allahu. Jadi bukan nggak senang kemudian marah, nggak senang cerai, nggak senang, sabar. Barangkali dibalik itu ada hikmah yang besar. Pak, ingat ayat ini. Sampean itu, sing-singgoten bareng ini. Kuting-kuting, kamu ingat. Di balik yang kau nggak senang dari perilaku istrimu, asal bukan maksiat tuh ya, sabar. Karena di balik itu mungkin bisa jadi Allah menyimpan kebaikan yang sangat banyak. Kita kasih contoh. Ada istri, ada tidak semua. Suaminya ini baru keluar, baru 5 menit sudah 21 miskol. Suaminya keluar 25 menit sudah 21 orang. Begitu sampai, Mas gimana? Terakhir, Mas sama siapa? Mas pulangnya kapan? Mas jam berapa? Dan ada teman saya, suaminya, istrinya kayak begitu, suaminya jengkel. Saya nggak pulang dulu, di sini hujan. Dia buka keran, ini hujan. Tapi jangan dulu kau nggak sabar kemudian selesai rumah tangga, sabar dulu. Di balik yang kau nggak senang itu barangkali tersimpan hikmah yang sangat besar. Wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kau kalau nggak diperhitungkan, kau pergimu kemana-mana. Tapi dengan adanya begitu, ada khairan, ada kebaikan di situ. Kau kalau mau nyasar kemana-mana, sebentar lagi telepon, saya nggak berani ke sini, saya nggak berani ke sini. Ada khairan kasih. Alhamdulillah. Termasuk ketika Siti Aisyah mengatakan, Mas, ini saya bimbing aja. Di situ ada khairan kasih. Allah sedang mempersiapkan Musa alaihissalam yang mestinya menjadi korban, dibantai oleh Fir'aun, diselamatkan oleh Allah di dalam istananya Fir'aun untuk kelak menjadi utusan Allah subhanahu. Hasbunallah. Akhirnya diputuskan Fir'aun tidak jadi membunuh Nabi Allah Musa, tetapi Nabi Musa bayinya diasuh oleh Siti Aisyah, wanita yang sholihah, yang abidah. Dan dalam perjalanan kemudian nanti yang menyusui Nabi Musa itu kembali kepada ibunya. Diasuh oleh Siti Aisyah seolah-olah sebagai bayi temuan. Lalu Siti Aisyah mencari siapa wanita yang bisa menyusui bayiku ini, karena dia juga nggak bisa menyusui. Mendaftar banyak wanita, tapi jatuh pilihan kepada ibunya Nabi Musa. Jadi sesungguhnya Nabi Musa ini kembali kepada ibunya, tetapi hanya berputar saja. Hidupnya di tengah istananya apa? Fir'aun. Loh, istananya Fir'aun ini lingkungan yang benar apa enggak benar? Lingkungan sing nah apa ya nah? Nah apa ya nah? Tapi di situ ada wanita yang sholihah, yang abidah, yang ahli ibadah, yang sholihah, yang baik. Nabi Musa di bawah bimbingan orang yang demikian, meskipun hidupnya di lingkungan yang nggak benar, tetapi di bawah asuhan orang yang benar. Nabi Musa jadinya benar apa nggak benar? Alhamdulillah. Nah, sekarang ini di berbagai tempat banyak Asia modern. Ada madrasah, ada pondok pesantren, yang diasuh oleh orang-orang yang insya Allah benar-benar semuanya. Nah, anak-anakmu kau titipkan di situ, ya insya Allah kayak Nabi Musa dititipkan ke istananya Fir'aun.
tapi di bawah asuhan orang-orang yang benar, tetap insya Allah kedepannya akan jadi anak-anak yang benar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka madrasah, pondok pesantren dan tempat-tempat pendidikan itu adalah Asia di zaman modern. Amin Allahumma. Termasuk yang diasuh oleh Ahlina Karim Kiai Nur Salim. Di pondok ini ada tahfidzul Quran, ada pengajian kitab, gitu mungkin. Sekolah umumnya juga ada. Maka anakmu akalnya juga akan cerdas, hatinya juga akan cerdas. Karena di dalam kehidupan ini bukan hanya dibutuhkan kecerdasan akal, bukan. Betapa banyak orang yang akalnya cerdas, hidupnya nggak enak karena nggak punya kecerdasan hati. Hidup ini juga dibutuhkan kecerdasan apa? Hati. Saya kasih contoh hati yang cerdas. Seorang perempuan yang cantik, masih muda, suaminya itu sudah tua, jelek, ngamuan sudah, tua, elek, cetil, ngamuk. Ya Allah, tidak ada yang bisa dipilih. Mau dipilih sabarnya ngamuan, mau dipilih mudanya sudah tua, mau dipilih dermawan banyak kasih uang, budak kecil, mau dipilih apa? Gantengnya, jelek, gak ada yang bisa dipilih. Tapi si istri ini menjadi istri yang istimewa. Suaminya diladeni, khidmat sebagaimana mestinya seorang istri. Sampai maaf, kehidupan ini kan kadang-kadang juga ada orang, teman, sahabat, tetangga yang usil. Bilang sama si istri, suamimu kayak begitu itu udah. Kau kalau buat kopi gulanya ganti rinso. Biar cepat wassalam. Kau masih muda, bisa cari yang lain. Enggak, bagaimanapun itu adalah suami saya. Saya akan khidmat, akan saya ladeni dengan sebenarnya menurut aturan agama. Sampai orang ini yang menggoda untuk menceraikan ini banyak, dia tetap teguh. Setelah dilacak, dia punya kecerdasan hati. Bukan hanya kecerdasan, hatinya cerdas. Akhirnya orang bertanya, lu sampean kok bisa bertahan? Suami kayak begitu gak ada yang bisa dipilih, sampai tetap bertahan kayak begitu. Yudul, iya saya tetap bertahan, saya istrinya. Setelah saya mengucapkan qabil itu suami saya melamar, kemudian mengucapkan wali saya menikahkan, wali mengucapkan qabil itu, sejak saat itu saya adalah istrinya dan saya akan hormati dia sebagai suami saya. Tapi enggak kamu cerai aja, enggak. Apa dasar pemikiranmu? Cerdas hatinya. Begini, suami saya memang betul jelek, pelit, marahan dan sudah tua. Tapi barangkali satu saat suami saya ini pernah berbuat baik. Perbuatan baik suami saya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat nggak tahu dibalas apa tidak. Tetapi yang jelas di dunia sudah dibalas. Dia diberi istri yang baiknya kayak saya, cantiknya kayak saya, mudanya kayak saya. Itu kalau hatinya nggak cerdas, ya sudah pengadilan agama. Menghadapi yang kayak begitu hatinya cerdas. Suami saya pernah berbuat baik, mungkin kebaikannya dibalas oleh Allah nanti di surga atau di akhirat saya nggak tahu. Tapi yang di dunia jelas sudah dibalas. Punya istri yang cantiknya kayak saya, yang mudanya kayak saya, yang pinternya kayak saya. Itu sudah balasan dari Allah, dari kebaikan dia. Oh gitu, mulut yang nggak puas ini masih. Nah itu kan dari sisi dia. Dan dari sisi sampean kok apesmen sama. Dari sisi saya, memang saya ini muda, memang saya ini cantik, tapi mungkin saya pernah berbuat dosa. Dan karena dosa saya, Allah tidak akan membalas nanti di akhirat. Cukup di dunia dikasih suami kayak begitu, kan? Subhanallah, ini orang cerdas apa? Hatinya cerdas, terselamatkan hidupnya sama. Maka orang bukan hanya diperlukan kecerdasan akal, meskipun kecerdasan akal itu juga perlu, tapi bukan yang sangat diperlukan. Banyak cerita membuktikan bahwa kecerdasan akal kalau dipakai semata-mata bisa gagal. Tapi kalau kecerdasan hati, imannya yang selalu dipakai, insya Allah akan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, di pondok ini diajarkan semuanya.
Bagaimana menggunakan kecerdasan akal dan bagaimana menumbuhkan kecerdasan apa? Kalau hanya akal kok yang dipakai nggak nyampe. Anda lihat cerita menjelang Isra wal Mi'raj junjungan dan kekasih kita Muhammad. Menjelang Isra wal Mi'raj, ringkas cerita Nabi yang tadinya rumahnya ini berada di rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rumah ini sudah dikepung oleh orang-orang kafir yang ingin membunuh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali menyarankan, ya Rasulullah, dengan berangkat aja, saya akan gantikan tidur di tempat tidur sampai. Dan nanti kalau orang kafir ini membuka, ternyata bukan kamu sudah terlanjur dipukul Ali, nggak apa-apa, demi kau ya Rasulullah, demi agama Islam. Masya Allah. Maka Sayyidina Ali mendapatkan julukan Fida'un Nabi, pengganti jiwanya. Ketika kemudian Nabi lewat, diriwayatkan dengan membaca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum. Ini orang kafir yang mengepung rumahnya Nabi tertidur semua. Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar lewat, kemudian masuk ke gua, Pak. Kok kira kamu ini sudah keras, salah. Bukan kira gua, Pak. Tuh, nanti kalau pas umroh bisa ziarah ke gua Saud. Enggak ada yang amin. Udah lambat, mereka sudah naik. Makanya kalau didoakan yang baik, yang cepat amin. Nanti kalau kau ke sana, ke sana Pak amin. Ke sana mana Pak? Prabu Muli. Nanti kalau kau umroh, bisa berziarah ke gua Pak. Nabi transit di situ menunggu dikejar, menunggu keadaan aman, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke apa? Madinah. Ketika Nabi menunggu di situ di Gua Saud tadi, orang-orang kafir tersadar, loh kita kok tidur semua? Jangan-jangan Muhammad sudah lepas dari kontrol kita. Ayo masuk, masuk di dobrak rumahnya Sayyidina Ali. Ada yang tidur di tempat yang tadinya ditiduri Rasulullah. Begitu dibuka selimutnya, orang dulu itu meskipun musuhan, kafir, tapi konsisten. Yang dicari Rasulullah, yang ada Ali, yang nggak dipukul. Kalau orang sekarang kan ngawur. Yang dicari cucunya karena habis kelahi, yang ada mbahnya disikat. Itu namanya apa? Nah ini ketika dilihat di situ Ali tidak dipukul dengan pedang. Berdiri itu, Ali, kau kok di sini? Ini kan tempatnya Muhammad. Mana Muhammad? Nah, ini ada ilmu berbohong tapi nggak dosa. Sayyidina Ali ketika ditanya mana Muhammad, ada cerita meriwayatkan Sayyidina Ali pindah satu langkah, geser, lalu bilang, demi Allah, sejak saya di sini saya nggak lihat. Maka berbohong pun ada ilmunya. Demi Allah, sejak saya di sini saya tidak melihat apa. Coba dia bilang, tadi? Ya, kalau tadi. Ini, Masya Allah. Lalu orang kafir itu percaya, ya udah, berarti Muhammad sudah lari. Nah, orang kafir mencari Nabi ini larinya kemana? Itu dengan akal, dengan ilmu. Dengan ilmu jejak tapak kaki di padang pasir. Diikuti itu tapak kaki larinya kemana? Subhanallah, tepat orang-orang kafir sudah berada di depan pintu gua apa? Dengan akal dia sampai, dengan ilmunya dia sampai. Betul. Tapi Allah Maha Besar. Di pintu gua itu ada burung merpati. Di pintu gua itu ada sarang apa? Laba-laba. Kata Imam Al-Busiri dalam qasidah Burda, dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tunsad wa lam turab. Mereka dengan akalnya memperkirakan kalau di sini ada burung merpati bertelur, nggak mungkin ada manusia masuk. Kalau di sini ada sarang laba-laba, nggak mungkin ada manusia masuk, pasti rusak. Kalau begitu, meskipun ilmu jejak menyampaikan kita di sini, tetapi melihat ada merpati dan ada laba-laba, nggak mungkin manusia ada di sini. Yuk kita pulang.
gagal dia dengan akalnya, berhasil dia dengan akalnya. Allahu Akbar. Allahu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau begitu hidup bukan hanya diperlukan akal, tetapi juga perlu iman yang akan menyelesaikan masalah. Allah mau apa saja bisa. Allahu Akbar. Allahu. Nah, para hadirin sekalian dimuliakan Allah, kemudian Nabi setelah orang kafir ini lari menyingkir dari sekitar gua Saur, Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di tengah jalan bertemu dengan seorang yang bernama Suraqah. Suraqah melihat ada dua orang berjalan menuju Madinah. Suraqah dari arah Madinah mau masuk kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, Suraqah mendengar pengumuman, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan diberi hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta ini nggak sembarangan. 100 jamaah NMAX. Sampean satu aja kredit. Udah lunas belum? Ini 100 jamaah apa? Suraqah mendengar itu langsung hatinya, otaknya bilang, yang ketemu saya di jalan tadi pasti Muhammad. Kalau begitu saya akan kejar dan akan saya tangkap Muhammad hidup atau mati. Saya akan dapat hadiah 100 apa? Dan saya akan lakukan sendiri supaya 100 unta itu pun jadi punya saya sendiri, nggak perlu saya bagi-bagi. Nah, makanya orang di sini mengatakan kalau orang semua mau dicakup, semuanya mau ditangani sendiri semua, disebut serakah. Betul? Nah, dari kata-kata dan sifatnya semua, udah ada itu, sejarah itu diungkap semuanya, ada kaitannya semua. Orang yang senang semuanya dikerjakan sendiri, nggak mau dibagi-bagi, disebut apa? Nah, dari kata-kata namanya Suraqah. Mohon lho Pak Jumadi kita kandani. Nggih. Nggih. Nabi berjalan. Ini lanjutan ceritanya biar Nabi berjalan, orang-orang Madinah yang menunggu kedatangan Nabi dengan penuh harapan. Kemana itu nggak datang-datang, mestinya jam sekian ini sudah nyampe ke Madinah, mestinya jam sekian begini, jam sekian, kok belum sampai. Hatinya cemas semuanya dan berpikir yang jelek, jangan-jangan dibunuh oleh orang kafir, jangan-jangan ditawan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kenapa berpikir demikian? Karena cinta. Orang kalau nggak cinta ngapain berpikir? Contoh, sampai punya anak jam 7 malam belum pulang, biasanya jam 4, jam 5 sudah di rumah. Ini kok jam 7 malam belum pulang, itu sampai pikirannya baik apa jelek? Jangan-jangan begini, jangan-jangan kecelakaan, jangan-jangan sakit, jangan-jangan main-main yang enggak. Betul? Kenapa sampai pikiran demikian? Karena jin. Lalu ada Nabi. Termasuk seorang suami, biasanya jam 5 sore sudah di rumah, ini sampai jam 11 malam belum pulang. Kira-kira sampai istrinya pikirannya baik apa jelek? Ada nggak yang berpikir demikian? Suamiku ini biasanya jam 5 udah di rumah, dari jam 11 kok belum balik. Karena mungkin dia menghatamkan Quran di masjid ini. Ada nggak? Ada nggak yang berpikir? Nggak ada. Jangan-jangan mampir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Yang jelek-jelek yang dipikir. Karena apa? Cinta. Satu Nabi. Nah, orang-orang Madinah karena cintanya kepada Nabi akhirnya berpikirnya jelek, kemudian mengamati di tengah padang pasir. Loh, ada gerakan, semakin lama semakin jelas. Dari bahagianya orang Madinah, senangnya orang Madinah melihat Nabi sampai ke Madinah dengan selamat. Apa yang ada ini dipukul semuanya sebagai wujud kegembiraan. Meja pukul, nanti ada apa lagi pukul, piring mungkin gini kan, muncullah tradisi menabuh. Di sini ada nggak? Ada yang namanya asrokolan, ada yang namanya mauludan, ada yang namanya marhaban. Betul? Betul?
mau di Jawa, mau di sini, mau di mana, ada semua. Maka kalau ada ajaran-ajaran golongan-golongan yang mengatakan itu tidak ada, itu bid'ah, itu bercangkemmu. Nggih. Ada sejarahnya, para ulama tidak akan menjerumuskan kalian. Insya Allah akan diajak bersama merasakan nikmatnya Allah di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sekarang muncul ajaran yang model-model serba nggak boleh semua, tapi kalau ngebom boleh. Nggih. Nah, maka sampean jangan ikut-ikutan yang kayak begitu. Saya ingatkan, sampean boleh punya rumah baru. Amin. Amin. Boleh punya mobil baru. Boleh punya gelang cincin kalung yang baru. Soal ajaran agama jangan ikut yang baru-baru. Paham? Rumah baru boleh, cincin baru boleh, gelang baru boleh, istri baru goceng nggak berani goceng. Semua kamu baru boleh, tapi ajaran agama jangan ikut yang apa? Yang baru. Ya udah kan, apa dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh para aulia, dibawa oleh para wali-wali sekalian yang ada di sekitar sini, dibawa oleh para ulama yang kemudian berusaha bergabung untuk mempertahankan ajaran yang baru itu di dalam jajaran Nahdlatul. Alhamdulillah. Nah, Nahdlatul Ulama itu kok dia orang mengatakan itu punyanya Jawa, bukan, itu punyanya seluruh kaum muslimin wal muslimat yang kepingin mempertahankan Ahlus Sunnah wal, termasuk yang di Jawa, termasuk yang di sini. Sesungguhnya sumbernya satu. Sumbernya apa? Sumbernya satu. Syekh Muhammad Saman itu waliullah. Dia punya manaqib. Manaqibnya itu satu-satunya manaqib yang saya kenal dalam bahasa Melayu. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani bahasa Arab, manaqibnya apa? Syekh Abdul Hasan Asyadili bahasa Arab. Tapi yang saya temukan manaqib Syekh Muhammad Saman justru dalam bahasa apa? Dan ada pun Tuan Muhammad Saman adalah begini, dan ada pun itu dan tak kalah bahwasanya itu bahasa apa? Nah, tapi itu isinya. Ibu saya dulu rahimahullah. Itu kalau ada orang yang mau melahirkan susah, keluarganya suruh baca manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman. Nanti dibacakan manaqib itu walaupun dalam bahasa Melayu. Manaqib belum selesai, anaknya sudah lahir. Oh, itu dokter kandungan bingung semua. Ini harus sesar dibacakan lahir. Subhanallah. Apa brojol? Saat ini brojol. Ini yang bilang staf ahli gubernur. Bahasa sini apa? Brojol. Itu manaqib Syekh Muhammad Saman. Pernah baca manaqibnya enggak? Belum. Terus sampai kok belum semua yang sudah apa? Manaqibnya Ayu Ting Ting sudah. Kemana? Di mana? Kemana? Itu lagunya orang bingung. Mau lagu kok kemana? 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 Itu orang bingung. Nah, ini orang bingung kemana? Di mana? Kemana? Orang bingung. Lagunya lagu bingung dinyanyikan oleh orang bingung. Masyarakat ikut seneng, ya masyarakat ikut. Alhamdulillah. Akhirnya sekarang ini betul banyak orang bingung. Makanya sampai jangan jauh-jauh dari para ulama supaya nggak bingung. Karena orang semuanya akan bingung kecuali orang yang punya pegangan. Alhamdulillah. Nah, kalau sampai berpegang kepada para ulama, insya Allah tidak bingung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka berdirilah Nahdlatul Ulama. Saya tadi cerita, Syekh Muhammad Saman ini punya muridnya banyak dan jadi wali-wali semua. Di antara 3 muridnya ada yang satu di Banjarmasin, yang satu di Palembang, yang satu di Jawa Tengah. Yang di Banjarmasin Syekh Arsad Al-Banjar, yang sampai sekarang berkembang pondoknya, ajaran tarekat Samaniyahnya berkembang, ribuan pengikut tarekat apa? Samaniyah. Yang di Palembang sini Syekh Abdus Somad Al-Palembang.
beliau berjuang di Palembang juga syariatnya, juga tarekatnya, tetapi wafatnya di daerah Patan. Loh, kenapa orang sini kok wafatnya di sana? Karena beliau berangkat ke Patani pada waktu itu mendengar gurunya kena fitnah, diperangi oleh orang-orang kafir di sana. Sebagai murid dia akan membela gurunya dengan beberapa anak murid berangkat ke Patani. Sampai di sana juga ikut syahid dan dimakamkan di mana? Di daerah Patani, Thailand. Namanya juga makam Syekh Abdus Somad Al-Palembang. Oh, jadi nama Palembang itu nggak main-main, bukan sembarangan. Sampai di Patani sudah Al-Palembangi istimewa. Meskipun kalau itu Arobanu Atinu istimewa. Alhamdulillah. Yang di Jawa punya murid Kiai Soleh. Kiai Soleh Darat ini guru kiai besar di Jawa, yang dari apa kayak Olil Bangkalan, yang apa Pak Abdul Karim Lirboyo, ada anak-anak dari Lirboyo. Kiai besar di Jawa ini banyak ulangnya sanatnya itu kepada Kiai apa? Kiai Soleh. Tiga-tiga ini muridnya Syekh Muhammad Samad. Loh, kalau lihat ini sumbernya sama nggak? Sumbernya sama nggak? Sama. Yang di Jawa ya banyak ada hubungannya dengan Kiai Soleh, yang di Banjarmasin ada hubungannya dengan Kiai Arsad, Syekh Arsad Al-Banjari, yang di sini ada hubungannya dengan Syekh Abdus Somad Al-Palembang. Maka sampai jangan diheran, yang dari Jawa lihat di sini ada orang di sini kalau ada apa-apa sedikit dia sama. Betul. Nanti mau ngangkat ini nggak kuat, iya sama. Sampai ada lagunya, ya sama ya. Itu ada kaitannya dengan tawassul kepada Syekh Muhammad Samad Waliullah, yang sejarahnya beliau dulu pemegang kunci pintu makamnya Rasulullah SAW. Jadi zaman dulu orang berziarah itu bisa masuk. Pada zaman Syekh Muhammad Samad kalau mau masuk, kontaknya hubungannya dengan siapa? Syekh Muhammad Samad, nggak main-main, waliullah besar. Maka ada orang Syekh Muhammad Samad bilang, kalau kau masuk Madinah mau ziarah Rasulullah, kau kontak saya bukakan pintu. Makanya kalau sampai nanti ziarah Madinah, nah itu pintar. Kalau sampai nanti ziarah Madinah, berangkat semua. Sampai masuk Madinah, setelah sholawat kepada Nabi, kirim Fatihah kepada Syekh Muhammad Samad. Insya Allah ziarahnya dimudahkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya, di sini tersebar tarekat Samaniyah. Ya, Saman itu tawassul kepada Syekh Muhammad Samad. Seperti kalau sampai baca mana dia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai yang bertawassul kepada Imam Syadzili, ya Abil Hasan Syadzili. Ya Allah, berkahnya walimu Syekh Muhammad Samad, berkahnya walimu Syekh Abdul Qadir Jailani, berkahnya walimu Syekh Abil Hasan Asyadzili. Di sini mas sampai sekarang masih ada? Masih kan? Ya sama masih ada. Alhamdulillah. Sama sumbernya, sama NO-nya sama, insya Allah. Tidak ada NO Jawa, tidak ada NO luar Jawa. Ya NO Ahlus Sunnah wal Alhamdulillah. Salli wa sallim. Wala ali wal ali wal ashab. Dan nyatanya juga sama namanya, ada yang berbeda. Di sini kalau ada anak lahir mau kasih nama marhabanan enggak? Nah, kalau ada pengantin marhabanan enggak? Marhaban. Sama di Jawa juga begitu. Kalau ada yang wafat sampai kirim doa enggak? Apa cuma kayak kucing dimasukkan tangan dikubur tinggal pergi gitu? Enggak, mesti kirim doa. Ada hari pertama, doa ke-7, ke-40, ke-100, betul? Alhamdulillah. Sama. Karena gurunya juga sama. Inti pokoknya, pangkalnya itu sama. Syekh Muhammad Samad waliullah besar. Di samping berguru kepada guru-guru yang lain. Alhamdulillah.
Ya ayo kita bergabung di dalam kebersamaan, bersama menciptakan kondisi yang baik. Sampean para kiai sebagai penjaga keimanan. Di sini ada Pak Tentara, ada Pak Polisi, itu sebagai penjaga keamanan. Kalau ini imannya sampai jaga bagus, keamanannya dijaga bagus, sampai rakyatnya akan masuk ke dalam keumanan. Uman itu kebagian karena kerja enak, tidur enak, berdagang enak, berusaha enak, imannya terjaga, amannya juga apa? Terjaga, sampai bisa apa? Keumanan. Alhamdulillah. Dan ini diperlukan di dalam kehidupan. Ini diperlukan. Orang imannya bagus tapi nggak aman keadaannya, gimana? Bisa menyelenggarakan agama dengan apa? Dengan sempurna? Nggak bisa. Belum lama ketika saya masih menangi, mungkin para kiai-kiai yang seumur saya juga menangi, ada isu ninja. Kiai-kiai itu diancam oleh apa? Ninja. Sampai katanya, wah ninja bisa masuk pondok, bisa berubah jadi cecak, bisa jadi kadal. Sampai kalau lihat kadal takut tidak boleh jadi. Itu karena kondisi ada tidak aman seperti itu. Kiai-kiai penjaga keimanan ini menjalankan urusan agama menjadi nggak sempurna. Di tempat saya ada yang sholat subuh itu ketika kunut pakai spion, pengen tahu belakang ada ninja. Ada wafinya gimana? Karena takut ada apa? Nah, ada keimanan tetapi tidak ada apa? Sampai butuh Pak Polisi, sampai butuh Pak Tentara, betul? Betul? Nah, untuk menjaga keimanan urusan sampean, menjaga keamanan urusannya Pak Polisi, urusan Pak Tentara, kita hanya membantu. Maka harus yang jaga itu ya keimanan, ya keamanan, kerjasama yang baik supaya keamanan tercipta, keimanan berjalan dengan baik, masyarakatnya mendapatkan keumanan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, di sini harus tahu batas masing-masing. Maka jangan lihat cerita malaikat Jibril alaihi salam ketika menghantar Nabi dengan naik buruk minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tsumma araja ila sama, lalu Mi'raj naik ke langit. Nabi tetap dikawal oleh malaikat Jibril. Nabi dikawal oleh malaikat Jibril. Ada apa-apa tanya kepada Jibril. Ada apa-apa tanya kepada Jibril. Jibril, itu ada kayak begitu itu apa? Orang kok enak banget. Baru menanam, panen, nggak nunggu lama udah panen lagi. Dipanen, habis dinikmati, panen lagi. Kok menanam sekali kok panen terus-terusan? Itu orang bagaimana itu Jibril? Oh, itu orang diberi kenikmatan oleh Allah. Dia bersedekah, dia berjuang di jalan Allah, hasil perjuangannya bisa dipanen setiap saat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai yang punya ilmu Al-Quran, sampai yang punya ilmu kitab seperti bagaimana Ahlul Karim, Kiai Nur Salim, kau ajarkan kepada orang lain ilmu Al-Quran, ilmu kitab. Orang lain mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang lain, terus mengajarkan kepada orang lain. Nggak putus, kau dapat terus, panen terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Itu gambarannya Nabi dapat ketika Isra wal Mi'raj. Lalu melihat ini, tanya lagi, melihat ini, tanya lagi. Sampai ke Masjidil Aqsa. Tsumma araja ila sama, terus naik sampai ke langit. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa kita hidup dalam tataran syariah, dalam tataran kehidupan di dunia juga butuh guru, jangan sembarangan. Agama ini nggak boleh sembarangan, harus ada diajarkan oleh guru-guru yang bertanggung jawab. Orang meledakkan diri, menghancurkan orang lain, mengganggu ketenangan orang lain, kok jihad? Kalau mati ditunggu bidadari. Dan bagaimana wong badannya sudah sempal semua. Bidadarinya apa mau? Kita mungkin sedang kita dalam ajaran yang benar dikatakan kau pengen dijamin surga oleh Rasulullah. Amin. Amin. Kata Nabi, mayyat man lima baina lihyaihi wa ma baina saqaihi admanu lahul jannah. Orang yang
bisa menjaga kedua apa yang ada di antara dua jenggotnya alias lesannya, mulutnya dia bisa jaga. Kehormatannya apa yang ada di antara dua paha tidak bisa dia jaga. Untuk tidak digunakan kecuali di jalan yang diridhoi oleh Allah. Al-manulahul jannah, saya jamin surga. Maka untuk mendapatkan surga, jaga mulutmu, jaga kehormatanmu. Ini jaminan Rasulullah. Nggak perlu ngepom supermarket, nggak perlu ngepom kantor polisi, nggak perlu ngepom kantor-kantor. Jaga mulut dan jaga Kau dapat apa? Dapat apa? Nah, kalau yang jamin sudah Rasulullah masih ragu. Kalau yang jamin sudah Nabi sampai masih ragu. Nah kalau masih ragu ya wa'fu anna wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil na'udzubillahi. Nah ini menandakan bahwa agama nggak boleh diajarkan oleh sembarang manusia. Nah, harus diajarkan oleh orang-orang yang memang punya ilmu dan punya akhlak yang baik dan bertanggung jawab dan ahli ibadah. Maka sampai lihat gurunya Mbak Kiai Nur Salim yang bernama Kiai Abdul Karim dari Lirboyo yang mendirikan pondok pesantren Lirboyo. Itu kalau baca wirid berzikir kepada Allah dari mulai habis isya jam 8 begitu sampai subuh. Ada sampai yang wiridan itu sampai putar tasbih belum satu putaran sudah mangap 7 kali. Ada bawa ada orang-orang yang begini pegang agama ya istimewa. Alhamdulillah mulutnya ini tidak mulutnya untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk mengajarkan kebaikan. Dan orang mendapatkan derajat yang mulia dari Allah dia dari sini. Maaf. Kalau kita cuma menghitung apa yang keluar dari mulut kita, tidak ada harganya kecuali kalimat thayyibah. Betul. Yang ada harganya di hadapan Allah dan di hadapan sesama ini cuma kalimat thayyibah, omonganmu yang baik, ucapanmu yang baik, itu yang berharga. Yang keluar dari mulut lainnya itu nggak ada harganya. Apa? Kau punya ludahmu sama ludahnya tawon mahal mana? Tawon ada yang sekilo 5 juta, 6 juta, ada yang 3 juta dan 1 juta tergantung kualitasnya. Dan ludahmu jangankan kepala, salah naruh jadi perkara. Ada tetangga lewat panjang gitu. Nggih. Apa yang keluar dari mulut itu cuma kalimat thayyibah yang berharga, lainnya nggak ada harganya di hadapan. Apa selain ludah yang keluar dari mulut? Liurmu sama liurnya burung walet mahal. Walet ada yang sekilo 15 juta, ada yang sekilo 17 juta, ada 13 juta. Dan liurmu? Kalau liurnya manusia ini laku, kiai-kiai yang punya santri banyak, kaya. Santrinya kalau tidur tak kasih batok gini. Ya itu santrinya berapa? Di sini santrinya berapa? 280 santri di sini. Kalau tidur dikasih batok seminggu 5 liter. Kali 15 juta, seminggu 75 juta. Ini Kiai Nur pupuknya nggak gini. Betul. Yang keluar dari mulutmu nggak ada yang berharga kecuali kalimat apa? Omonganmu yang baik. Omonganmu yang baik kepada Allah apa? Zikirmu, kau baca Al-Quran, kau berzikir kepada Allah, kau beristighfar kepada Allah, kepada Nabi sholawatmu, kepada sesama manusia kau mengajarkan kebaikan, menyarankan kebaikan, mengarahkan kebaikan, mengajarkan ilmu Allah, menasihati orang untuk jalan di jalan yang benar. Ini yang berharga di hadapan Allah. Betul? Maka jaga mulut kita untuk tidak ngomong yang enggak. Dan untuk menjaga itu kita sudah dilatih lebih dari 1 tahun suruh pakai masker. Betul? Loh Habib, kenapa maskernya Habib kok dicopot? Dan saya lagi ngomong loh. Dan kalau lagi ngomong pakai masker,
Sampai enggak dengar. Saya copot ini masker itu hanya pada kesempatan saya ngomong begini. 2 saya makan, 3 saya merokok. Terus saya cari masker yang bolong nggak ada. Saya ngomong begini ada yang tanya, lu Habib masih merokok? Masih, saya masih merokok. Madhabnya beda-beda. Madhab saya itu setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Jangan ikut soal rokok. Saya setelah membaca tentang bahayanya rokok, saya berhenti apa? Soal sampai berhenti rokok nggak apa-apa. Oh beda itu boleh kok. Kenapa ya? Yang tidak boleh bertentangan. Kamu ngata-ngatain, kamu rokok, kamu begini, kamu tidak rokok, kamu begini, kamu tidak merokok. Yang merokok itu paling sakitnya paru-paru. Lain tidak merokok, rupa-rupa. Lah repot. Ada kiai sepuh itu merokok, nggak putus, nggak punya korek. Ini belum habis, ada lagi. Sampingnya ada dokter. Pak Kiai, sampai kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Oh mati harus disebut maning. Saya tidak mau menganjurkan sampai merokok, tapi tak mau merokok, enggak ya lebih baik. Alhamdulillah. Cuman kalau saya tadi setelah membaca, saya berhenti apa? Boleh memperjelas. Tidak apa-apa, berbeda tidak apa-apa, yang penting tidak apa. Tidak bertentangan. Alhamdulillah. Nah, para hadis yang dimuliakan Allah tadi, yang keluar dari mulut kita yang paling berharga cuman kalimat apa? Lainnya tidak ada harganya. Maka mulut dijaga, pakai masker. Ini latihan menjaga mulut. Orang pakai masker ini maksudnya mulutnya supaya ditutup, ditata, jangan ngomong sembarangan. Jaga omonganmu. Kepada dirimu juga dijaga, kepada orang lain juga dijaga. Betul? Loh, nah kepada orang lain juga dijaga, kepada diri sendiri juga dijaga. Tuh. Iya. Tidak jarang omongan kita terhadap diri kita sendiri oleh Allah dibikin ijabah. Berlaku omongan itu. Lihat omongannya Nabi Allah Yusuf dalam pelajaran Al-Quran. Ketika Nabi Allah Yusuf digoda oleh istrinya raja yang cantiknya kayak begitu. Itu untung Nabi Yusuf. Kalau cuma kayak sampean bablas istrinya raja cantiknya kayak begitu, kakinya aja kiri semua. Kalau jalan mupeng istrinya raja yang cantiknya kayak begitu itu menggoda Nabi Yusuf dalam keadaan Nabi Yusuf masih muda, masih mampu, masih kuat. Nabi Yusuf karena takut kepada Allah diancam oleh istrinya raja, kau kalau tidak mau menuruti keinginanku, saya akan lapor kepada suamiku raja, kau akan dipenjara. Apa kata Nabi Yusuf? As-sidnu ahabbu ilayya, saya lebih senang di penjara daripada menjalani maksiat. Loh, ini benar, tapi perkataan lebih senang di penjara oleh Allah dibuat ijabah. Nabi Yusuf diselamatkan dari maksiat, tapi masuk apa? Makanya orang dulu mengatakan ojo ngomong sakarepe dhewe, ngundak mandi omong. Wonten mboten? Itu bukan khurafat. Itu bukan pandangan-pandangan yang nggak benar, itu ajaran ilmunya Quran. Ketika Nabi Yusuf mengatakan lebih senang di penjara daripada maksiat, oleh Allah diselamatkan dari maksiat tapi dimasukkan apa? Nah, maka kalau ngomong yang hati-hati, jaga apa? Pakai masker. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkata yang baik. Gak bisa berkata yang baik, diam. Gak bisa diam, pakai masker. Alhamdulillah. Betapa kita lihat banyak kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berpolitik, beragama, hancur karena salah menata mulut. Betul. Nah, orang yang tadinya akur, tadinya baik, jadi musuhan karena salah ngomong. Ada? Orang yang tadinya suami istri akur baik, karena kita tidak pandai menggunakan mulut, jadi musuhan.
Tadinya persahabatan jadi baik, kalau kita mau ngomongnya baik, akhirnya persahabatan jadi rusak. Sampai tilik datang orang sakit, assalamualaikum, sampai lama nggak ikut kegiatan, pengajian muslimat nggak kelihatan, pengajian ayat nggak kelihatan. Sampai kenapa? Kamu kok enggak, Bu? Saya ini kata dokter kena penyakit kanker. Oh, kalau sampai pinter menjaga mulut, Masya Allah, sudah sabar, terus berikhtiar, yakin pasti akan sembuh, yakin pasti akan sembuh. Kau tambah ikatan persaudaraanmu semakin kuat. Nih, tapi kalau tidak pakai masker mulutnya asal los begitu aja. Kenapa? Sakit kanker. Aduh, bahaya itu. Saya punya teman kena penyakit kayak sampean itu seminggu mati. Sampean sudah berapa hari? Saya 4 hari, ya kurang 3. Itu kira-kira tambah raket sedulurannya atau tambah musuh? Nah, karena tidak pandai menggunakan itu. Masya Allah. Maka mulutnya dijaga dan kita sudah dilatih untuk pakai apa? Insya Allah kalau sampai pandai menggunakan mulut, selamat di diri wa dunia wal akhirah. Jaga kehormatan dijamin oleh Rasul surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik ke yang tadi, yang keluar dari atasnya manusia itu tidak ada harganya dari mulut ini kecuali kalimat thayyibah. Apalagi dari bawah. Maaf, sampai yang peternakan sapi, keletong sampai sama keletongnya sapi mahal mah. Keletong sampean mau buang bayar 2.000. Gitu kan ya? Keletong sapi dicari orang. Nih, makanya jangan sombong. Manusia ini ternyata banyak hal-hal manusia. Kalau dia nggak punya iman, dia tidak punya akhlak yang baik, nggak ada harganya di hadapan Allah dan tidak ada harganya di hadapan sesama. Betul? Betul? Maka ayo iman terus dijaga dan ditingkatkan, akhlak yang baik utamanya menjaga lisan ini ayo terus kita jaga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebenarnya keluar dari bawahnya manusia tidak ada harga. Saya pernah pengajian di daerah Sumatera ini, kalau nggak salah di daerah Bengkulu atau di mana itu. Saya dikasih kopi 2. Ini Pak Yenur Halim cuma kasih 1, nggak apa-apa. Pak Yenur Halim ini sama saya bukan orang lain. Dia pernah anaknya, keponakannya, tetangganya, bapaknya, mbaknya, mbak saya. Bukan orang lain. Jadi kasih 1 nggak apa-apa. Terus saya dikasih 2. Ketika dikasih 2, panitia mempersilahkan, Habib, silahkan Habib diminum. Saya minum. Saya bilang, Masya Allah, nikmat, ini kopi enak. Itu yang Habib minum itu baru kopi biasa. Sampingnya yang nomor 2 ini kopi yang luar biasa, istimewa. Jadi yang Habib minum ini sekilo cuma 150.000. Kalau sampingnya ini sekilo 1,5 juta. Kopi kok sekilo 1,5 juta itu kopi apa? Ini istimewa ini. Istimewanya gimana? Habib ini gimana? Ini kopi alladhi yakhruju min silitil luwak. Alladhi yakhruju, yang keluar dari silitnya apa? Masya Allah, luak. Betapa hebatnya kau luak, yang keluar dari silitmu aja merubah harga. Yang tadinya 150.000 jadi 1 juta apa? Yang keluar dari kau nggak ada apa-apanya, jangan sujud kepada Allah Subhanahu. Ternyata kita tanpa iman dan akhlakul karimah nggak ada apa-apa. Betul? Nah, maka di tempat-tempat beginilah pondok pesantren, di tempat-tempat beginilah madrasah, kumpul dengan orang-orang soleh, kita akan menaikkan kualitas diri kita dengan memantapkan keimanan kita dan menambah kebaikan akhlak kita. Bukan hanya kita, anak-anak pun kita jadikan yang demikian. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cukup apa terus? Sampai jam berapa? Ini sudah 12:30. Terus saya tambahkan aja, kita kepengen punya anak-anak yang soleh, betul.
Betul. Dan kepingin rumah tangga kita ini dijadikan oleh Allah rumah tangga yang terdiri dari bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya soleh. Betul. Kenapa kepingin demikian? Karena ada rumah tangga yang bapaknya soleh, ibunya nggak solihah, anaknya soleh. Ada rumah tangga yang bapak ibunya solihah, tapi bapaknya nggak soleh. Orang Jawa bilang, sing wedok nah, sing lanang ora. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Saya pernah datang kepada saya seorang ibu-ibu nangis, aduh gimana suami saya, kenapa? Saya kalau malam tahajud, nanti jam 3 malam setengah 4 waktu saya berdoa ada pintu diketok, saya buka, suami saya gini. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Suami saya bilang begini, ya Allah, nangis rasanya, di mana? Lalu minta buatkan kopi. Dan saya istrinya ya saya ikut aja, saya buatkan kopi. Tapi lama kelamaan juga jengkel hati. Pulang tiap malam mabuk minta buatkan kopi. Itu, itu maksudnya apa cerita kayak gini sama saya? Maksudnya mau tanya, itu kalau sekali-sekali saya buat kopi, bulannya saya ganti rinso, boleh nggak? Bingung saya jawabnya, mau bilang nggak boleh gimana, mau bilang boleh, ya gini boleh tapi jangan banyak tanya. Ya cukup dikasih doa aja, dikasih doa, kasih rinso ditambah begini. Kadang-kadang suaminya soleh, anaknya soleh, ibunya sing orang genah. Ada nggak? Kadang-kadang maaf, sak keluarga orang genah kabeh. Bapak yakna, mbok yakna, anak. Dan yang kita kepingin ini sak keluarga genah kabeh. Alhamdulillah. Bapaknya genah, ibunya, anak-anaknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kayak siapa? Kayak keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Nabi Allah Ibrahim Nabi, ibunya Siti Hajar Solihah, anaknya Nabi Ismail Nabi, bapaknya, mboknya, anak. Sudah. Maka orang tua dulu sampai lihat. Kalau mau mengadakan pengantin anaknya, banyak yang memilihnya di bulan besar. Bulan apa? Bulan di mana umat Islam sedunia memperingati perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah, bapaknya, ibunya, anak. Dengan harapan apa ya Allah? Anak saya ini saya nikahkan, saya jadikan pengantin di bulan besar. Mudah-mudahan yang laki soleh kayak Nabi Ibrahim, yang perempuan solihah kayak Siti Hajar. Nanti kalau punya anak-anak keturunan solihin solihah kayak Nabi Ismail, tuh ini baik. Baik nggak? Maka kalau sudah bulan besar, masya Allah, Pak Penguru itu sudah nggak bisa duduk. Jam ini nikahkan sini, jam ini nikahkan solihin, mantu, selamat, mantu, bambang, mantu, Jumadi, mantu, Pak Tekur, Siti, Rahimah, Rodia, Suman, Tahmat. Karena kepingin tawasul dengan bulan itu, kepingin punya anak kayak soleh-soleh kayak Nabi Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah kita juga kepingin yang begitu. Selain tawasulnya lewat memantu merabikan anak di bulan besar, sampai ada ikhtiar yang lain. Oh, saya dulu nikahnya kok nggak bulan besar? Ya nggak apa-apa, mau itu hanya doa kok. Di lain bulan besar berdoa juga boleh. Gini mungkin. Gini oke? Nah gimana doa supaya kita jadi baik, anak jadi baik, anak turunan jadi baik, istri jadi baik? Sini jangan lupa dibacakan inna anzalna. Coba anaknya lagi tidur, pegang inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il tanazzalul malaikatu. Malaikat turun membawa ilham. Ya, nanti insya Allah Allah akan jadikan anakmu yang sudah pintar tambah pintar. Amin. Amin. Syukur-syukur bisa dijadikan oleh Allah anak-anak yang ahli ladunia, mendapatkan ilmu laduni. Amin Allahumma. Dada sebelah kiri ini kita bacakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab, dadanya akan insyirah, diberi oleh Allah lapang, padang, urusannya gampang, dididik gampang, diarahkan gampang, dibimbing gampang. Amin Allahumma. Apalagi tantangannya sekarang ini anak kecil pun sudah nggak bisa lepas dari HP. Betul? Betul? Dan karena maknya juga nonton, maknya itu habis sholat nggak bisa. Bapaknya juga, alhamdulillah, komplit contohnya. Ya anaknya ikut-ikutan. Ye, ye. Nah, ambil HP-nya nangis, dan yang gitu. Nah, bacakan Inna Anzalna 40. Jangan putus. Kalau itu masih kecil, ketika waktu dia tidur atau habis mandi, kalau masih bayi pegang sini. Nanti kalau sudah agak besar, yang tahu kalau lagi didoain, nanti dia kata, wah, aku disuruh main. Nah kalau tahu begitu ya waktu tidur bacakan begini, terus tiupkan Inna Anzalna ala nasr. Insya Allah keluarganya akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma. Katanya apa? Di sini apa ini? Yang bilang siapa? Kalau di sini dibacakan apa? Inna. Saya tanya di sini apa? Di sini apa? Nah, kok bilang Inna Anzalna? Apa dirubah? Di sini Inna Anzalna dibacakan kepala gitu. Ini ukun-ukun dibacakan Inna Anzalna. Ini dada sebelah ini dibacakan apa? Anak-anakmu terapkan itu, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma. Pak Anu beda itu kalau yang agak delul anaknya, lah kalau bapaknya, bapak delul ada nggak? Ada nggak? Datang. Kalau datang nggak usah dibacain, suruh kemarin tak keplak aja. Kalau yang delul bapaknya aja sampai bacakan itu. Yang delul ibunya, oh, istri saya ini masya Allah. Khutbah Jumat itu setengah jam, khutbahnya istri saya kok sehari penuh. Ada nggak? Ada nggak? Kalau tidur bacakan Inna Anzalna ala nasr. Jangan sumbung-sumbung, nggak boleh. Istrinya tukang kotok sumbung-sumbung gimana? Nggak boleh. Inna Anzalna apa? Inna Anzalna ala nasr. Inna Anzalna ala nasr. Ye. Dan bacanya pas dia pas tidur. Kau bacakan suamimu juga pas tidur. Itu gimana dia apa-apa? Kau tidak berdoa jelek, tidak berdoa supaya nggak baik. Kau berdoa minta semuanya jadi baik. Insya Allah diijabah oleh Allah, dan itu bukan dosa. Orang berikhtiar keluarganya jadi baik, itu istimewa. Nah, ini Inna Anzalna ala nasr. Bacakan. Ini jangan suaminya. Pernah saya kasih orang perempuan begitu. Tapi suami saya itu Allah kena coba apa? Keselimpet jari. Tahu keselimpet jari? Tahu. Apa? Tergoda wanita lain. Oh. Keselimpet apa? Ya sudah, ibu punya Gusti Allah. Ibarat suami masih sakit, mohon kesembuhan. Pegang sini Inna Anzalna, pegang sini alam nasr. Rupanya dia baca betul dengan semangat. Suaminya itu kata matlain semua. Suaminya bangun, kurang aja tambah geger. Ya pelan. Ini kalau suaminya gerak, ya dia ikut borak gitu. Yang penting doa, mohon kepada Allah Subhanahu. Sejauh-jauh orang berbelok dari jalan yang benar, kalau kita kasih doa, suatu saat pasti akan kembali. Alhamdulillah. Sejauh burung itu terbang, pasti dia akan kembali ke istrinya. Alhamdulillah. Maka jangan khawatir. Jangan begitu kayak begitu, terus kau buatin pakai winso, jangan. Doa, insya Allah. Doa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Alhamdulillah. Menyelesaikan masalah tanpa kayak apa?
Itu berarti sering mendengarnya. Doa itu menyelesaikan masalah tanpa alhamdulillah. Rajin-rajin berdoa, berpikir di masa-masa komora ini supaya segera berubah menjadi apa? Kita menyepelekan nggak boleh, terlalu paranoid juga nggak boleh. Ketakutanmu nanti yang membuat kau sakit, kata Pak Allah. Bahas takut belum. Pernah ada satu cerita, satu daerah bala ini mau turun, ditanya oleh waliullah, bala, kenapa kau mau turun di mana? Saya mau turun di wilayah desa ini. Oh iya, sudah ketentuan Allah, monggo. Berapa yang mati? 1000. Ketika bala ini selesai, yang mati itu 4000. Waliullah dari tanya, bala, katanya kau ini yang mati cuma 1000, dan sekarang nyatanya kau 4000. Yang mati karena saya, sahabat biasa saya, dengan izin Allah 1000. Dan yang 4000 karena ketakutan. Jadi lebih banyak orang yang takut masuk rumah, cuci tangan, nanti mau buka pintu kamar mandi, ini tadi habis dipegang si tahu nggak pernah. Saya takut sendiri nih. Yang wajib kita selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Bagaimana ikhtiarnya? Ya sudah petunjuk fatwanya para ahli-ahli kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan jaga jarik. Kalau jarik dijaga nggak ada pernikahan nanti. Jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, itu bagian dari ikhtiar. Selebihnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu. Nah, para kiai juga saya berharap ada batas. Tapi saya bercerita malaikat Jibril sampai ke atas malaikat Jibril. Sebelum Nabi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tahu batasnya. Dia bilang, ya Habibullah, batas saya cuma sampai sini. Panjenengan silahkan berjalan sendiri menuju ke hadirat Allah. Saya kalau melebihi batas saya hancur. Ini namanya orang tahu diri, tahu batas. Kalau orang melebihi batas, offset. Betul. Maka semua orang harus tahu batas. Saya sebagai penceramah, batas saya di sini, tahu. Kalau enggak, offset. Sampai sebagai kiai, batasmu di sini, lebih offset. Polisi, tentara, batasnya di sini. Kalau melebihi batas, offset. Betul. Nah, sekarang kita semua ayo tahu batas. Jangan ada kiai yang mengatakan tidak ada itu corona, itu bohong-bohong aja. Nggak ada orang sedunia bisa dibohongi. Nah, soal mungkin corona ini ditunggangi kepentingan ekonomi orang yang mau bisnis, ditunggangi kepentingan ini, itu soal lain. Tapi bahwa corona ini kita wajib apa? Iya, kita tahu batas lah, jangan melebihi apa. Orang yang bilang corona tidak ada, besok sakit. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh semuanya. Amin Allahumma. Selamat semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo masing-masing tahu batasnya supaya tidak offset. Alhamdulillah. Dan antara batas dengan batas itu saling saling menghargai supaya masyarakat ini berjalan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Penjaga keamanan menghargai dan menghormati kiai penjaga keimanan. Sebaliknya kiai penjaga keimanan menghormati penjaga keamanan. Sampian yang insya Allah bagiannya keumanan, menghargai ya kiainya, ya orang-orang, polisi, tentaranya. Insya Allah negara ini, masyarakat ini berjalan dengan baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi kalau sudah semuanya didahului dengan suudzon, dengan buruk sangka, dengan ucapan-ucapan yang nggak baik, ya hancur negeri itu. Betul? Insya Allah berjalan dengan tahu batasnya masing-masing. Kalau lebih nanti offset, selamat di dunia wala. Jaga mulutnya, jaga akhlaknya, selamat. Dan ini tempat pendidikan, anak-anakmu masukkan ke sini. Bayarnya juga nggak mahal. Didik anak, diberi ilmu, diberi akhlak, lahir keluarnya hasilnya istimewa. Bayarnya berapa deh? 375.000. Kita sepeda berapa? Tiket sepeda berapa? 2.000. Kalau itu kira-kira sebulan berapa?
60.000 sebulan sepeda 60.000. Anak cuma 375, dapat ilmu, dapat makan, dapat pengawasan, dapat pendidikan, masya Allah. Kencing ada 2.000. Itu kalau anakmu 12 kencing bareng berapa? Murah, meriah, barok. Alhamdulillah. Dan insya Allah anak-anakmu akan Allah jadikan sebagaimana cerita Nabi Allah Musa. Meskipun seandainya bisa dikatakan lingkungan pada zaman ini sudah nggak baik, tapi kalau anakmu hidup di bawah asuhan orang baik, Allah akan menjadi anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ultuf bina wal muslimin ultuf bina wal muslimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Al-Fatihah dulu sampai ke iya kana berdua iya kana sa'in, kita baca 11 kali sambil masing-masing berdoa. Jadi setelah itu nanti kita lafazkan bersama di bawah. Setelah saya mengucapkan la ilaha illallah sambil mengikuti kalimat tauhid dengan penuh keyakinan la ilaha illallah 3 kali ditutup Muhammad Rasulullah. Gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
macet bu. Kepada Al-Habib Umar kami haturkan terima kasih. Kami sampaikan bahwa jariah keliling yang terkumpul berjumlah 24.218.500 rupiah. Alhamdulillah. Semoga yang telah menjariahkan mendapat pahala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alamin. Baiklah, kami selaku pembawa acara, apabila ada kurangnya kami mohon, dan kepada Allah kami mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan untuk tamu VIP untuk ke dalam Romo Kiai Nur Salim Habibi.